Kalian tentunya udah di awal oleh Bu Eska sudah dijelaskan ya terkait kepentingan statistik ya, kenapa kalian belajar statistik, kemudian capaian pembelajaran ya, kompetensi yang dicapai di akhir topik ini ya, untuk mata kuliah khususnya statistik. Kemudian ini nanti akan saya singgung terkait dengan hubungannya populasi dan sampel, itu juga kalian sudah belajar ya. Kita lihat apa itu probabilitas. Jalan nggak nih ininya? Slide-nya sudah berubah ini? Musim hijau berubah, Ibu. Oke, sip. Ya, kenapa ada konsep terkait dengan probabilitas? Probabilitas itu apa sih? Peluang ya. Kita ketahui bahwa di dunia ini ya, terutama terkait dengan kejadian alam ya, itu ada istilahnya ketidakpastian ya. Nah, dalam statistik kejadian alam ini pun dikatakan bisa mempunyai peluang untuk terjadi atau tidak terjadi, gitu ya. Jadi, apakah peluang yang diyakini ini artinya bisa dikatakan benar, juga bisa jadi peluangnya itu tidak benar alias salah ya. Jadi memperhitungkan kejadian yang memiliki ketidakpastian dalam penelitian. Ini kenapa ya ada konsep probabilitas. Jadi kita cek satu-satu di slide berikutnya. Kemudian di dalam tugas suatu statistik ya, itu dianggap selesai jika berhasil membuat suatu kesimpulan ya, konklusi tentang karakteristik suatu populasi. Apa itu populasi? Ada yang tahu? Variabel. Variabel, apa lagi? Izin menjawab, Ibu. Populasi itu sekumpulan data, Ibu. Ya, sekumpulan bisa data terkait human ya, manusianya, terkait dengan jumlah apa namanya, keseluruhan ya, sebuah data, keseluruhan dari unit gitu ya, yang akan kita lakukan pengamatan. Ya, itu populasi. Misalnya, sebuah penelitian apa terkait dengan populasinya adalah seluruh lansia ya yang ada di wilayah DKI Jakarta. Nah, itu populasi. Jadi kita rencanakan penelitian kita itu ada di populasi seluruh lansia yang ada di DKI Jakarta. Ya. Nah, sedangkan sampel apa? Sampel apa? Data yang dipilih, Ibu. Sampel itu yaitu sebagian ya dari populasi gitu ya. Kalau populasi kan secara umum, misalnya jumlah lansia di seluruh DKI Jakarta, banyak banget kan? Ya, misalnya 17.000 lansia di DKI Jakarta. Nah, kriteria lansia adalah 60 tahun ke atas, nanti dipersempit di kriteria inklusi eksklusi. Nanti kalian belajar di tahap berikutnya ya. Cuman itu aja ya, populasi adalah keseluruhan unit. Ya, dalam suatu pengamatan, sedangkan sampel sebagian.
Itu ya. Sebagian dari populasi. Yang nanti tentunya karakteristiknya akan kita ukur apa aja. Jadi itu. Jadi dari seluruh lansia di DKI Jakarta kita ambil sampel berdasarkan proporsi misalnya ya nanti. Kalian akan belajar cara pengambilan sampelnya di topik berikutnya ya. Nah, ini awalnya seperti ini. Kenapa muncul probabilitas? Nah, untuk membuat konklusi tentang sebuah populasi, yaitu tadi disebutkannya dipakai sampel ya. Jadi diambil datanya sebagian dari populasi itu. Sampelnya harus bagaimana? Tentunya yang harus mewakili ya, representatif terhadap populasi. Ya. Diambil secara acak random bagusnya itu sampel. Ya. Jadi di mana semua unit di dalam populasi mempunyai probabilitas peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Itu ya. Misalnya nih, ini ada 3 kelas kan ya, 2A, 2B, RKI. Jumlahnya 100. Ini populasi di semester 4 mahasiswa sarjana terapan, gitu ya. Itu populasi, jumlahnya 100. Nah, kita mau ambil sampel dari 100 itu. Ya, diambil secara acak. Kalian belajar gimana kita lihat di sini peluangnya untuk diambil misalnya kita diambil sebagai sampel, Hertina diambil sebagai sampel itu bagaimana? Nanti ini ada rumusnya di sini ya, peluangnya terambil ya dari 100 misalnya 30 untuk sampel. Nah, itu kalian semua memiliki peluang itu ya sebagai sampel sebuah populasi. Jadi memiliki peluang yang sama untuk terambil ya untuk dijadikan sebagai sampel. Itu ya contoh mudahnya ya. Kita tahu bahwa tidak ada yang 100% pasti ya di dunia ini ya, kecuali memang kuasa Tuhan ya, kuasa Allah ya. Jadi dalam hal probabilitas juga nanti akan kalian belajar ini ya derajat kepercayaan. Taraf kepercayaan, signifikansi ya kalau pernah dengar. Ada yang 95%, ada yang 90% ya. Atau 1% kesalahannya, atau 5% gitu ya, atau 10% ya. Itu nanti akan kalian pelajari di topik berikutnya ya, terkait dengan derajat kepercayaannya. Ya, jadi ini kenapa muncul konsep peluang ya, probabilitas. Karena ingin mengetahui, ingin tahu gitu, bagaimana sih berapa gitu ya peluang yang benar, peluang yang salah gitu ya. Kemudian peluang berapa nilainya ya, angkanya gitu ya, peluangnya untuk bisa dijadikan sebagai sampel, terambil sebagai sampel dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke pengertian. Di sini ada pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Ya. Kata probabilitas sering juga disebut dengan peluang ya atau kemungkinan, probability. Bahasa Inggrisnya ya. Jadi dikatakan probabilitas adalah peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Ya, peluang seseorang atau data diambil sebagai sampel. Itu ya. Nah, sebagai contoh, kalian udah tahu dadu? Pernah main dadu ya? Sampai sekarang main nggak? Ibu masih punya tuh dadu, punya anak ibu masih disimpan. Dadu ya, di permain monopoli, main dadu, main apa lagi sih yang pakai dadu ya? Tahu ya?
Satu dadu itu kan ada 6 sisi ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang untuk keluar mata satu dalam satu kali lemparan adalah berarti 1/6. Betul kan ya? Jadi peluang angka 1 keluar, 1 dibagi 6, 1/6. Peluang angka 2, angka 3, 4, 5, 6 gitu ya. Peluangnya adalah 1/6 semuanya. Kemudian ada contoh juga berapa peluang sih seorang anak yang sudah diimunisasi campak akan mendapatkan sakit campak gitu ya. Bisa jadi kan? Nah, ini gimana ngitungnya? Nah, ini perlu makanya suatu penelitian gitu ya. Kita tahu berapa peluang seorang anak yang sudah diimunisasi campak akan mendapatkan sakit campak. Misalnya. Kemudian berapa sih peluang seorang anak balita sudah diimunisasi TBC akan mendapatkan sakit TBC? Nah, ini bisa dihitung ya berapa peluangnya. Nah, ini semua ini tentunya akan berguna khususnya di pelayanan ya. Nantinya akan berdampak. Bisa melihat hasil ya. Bagaimana peluang kemungkinan terjadinya 5 tahun ke depan. Bisa memprediksi gitu ya. Berdasarkan data. Nah, kalian juga harus paham ada namanya konsep probabilitas. Ini contohnya ada di sini. Ya, yang pertama adalah pandangan klasik ya, intuitif. Di mana harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Itu ya. Contohnya, sebuah mata uang logam. Logam uang ada 2 sisi ya. Head dan tail kita sebutnya ya. H dan T disingkatnya. Jika dilempar 1 kali, berarti peluangnya berapa? Berapa? Peluangnya berapa? Nanda ada? Peluangnya berapa Nanda? Kalau satu uang logam dilambungkan 1 kali ke atas, peluangnya berapa? Mana Nanda ada nggak? Fitria Nanda. Iya Ibu, 1/2 Ibu. Nah ini ya 1/2 karena ada 2 sisi, ya kan? 1/2 peluang H dan T untuk keluar hasilnya ya 1/2. Kalau untuk dadu, misalnya angka 4, Atika ada peluangnya berapa? Kalau di sebuah dadu dilambungkan, keluar mata angka 5, berarti peluangnya berapa? Peluang keluar angka 5 berapa? Atika? Berapa? Peluangnya berapa? 1/6. Hah? Berapa? 1/6. Iya, 1/6 ya. Dimana kalau keluarnya angka 3, Reski, peluangnya berapa? Kalau keluarnya angka 3, Ya Ibu. peluangnya berapa?
dadu dilempar, dilambungkan ke atas, keluar angka 3. Berarti peluangnya berapa dia? Angka 3 itu? Satu per 6 Ibu. Ya, sama ya, 1/6. Jadi kan dadu tadi gue bilang ada 6 sisi. Jadi keluar masing-masing peluang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah peluangnya 1/6. Ya, karena banyaknya permukaan adalah 6 dadu. Ya, kalau mata uang logam 2. Jadi kemungkinan sisi head 1/2, sisi tail ya, itu 1/2 juga. Itu ya. Itu konsep yang pertama. Nah, ini dia rumusnya. P itu probabilitas ya. E-nya itu event, kejadian. X-nya itu jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa ya. Per N, keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Ya, jadi rumusnya ini. Jadi contohnya misalnya di sini tadi ya, misalnya uang logam. Uang logam kan berarti P, E-nya kejadian uang logam H misalnya. Keluarnya H ya. E-nya berarti H. X-nya jumlah kejadian diinginkan 1/2. Keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi 2 kali kan. Karena hanya ada 2 sisi. Jadi peluang H uang logam ya, H itu tadi ya yang gambar ini nih. Head H disingkatnya berapa? 1/2. Kalau P event kejadiannya dadu, misalnya angka 2 di dadu. Satu per 6 gitu. Itu contoh gampangnya ya untuk terkait dengan pandangan klasik ya. Jadi kalau mata uang logam atau dadu dilempar 1 kali, maka peluangnya 1/2 untuk mata uang logam dan 1/6 untuk dadu. Nah, konsep yang kedua adalah terkait dengan ini, pandangan empiris, probabilitas relatif namanya. Kalau empiris berarti kan berdasarkan kejadian peristiwa ya, nyata di lapangan gimana, berdasarkan hasil observasi, pengalaman, atau kejadian peristiwa yang telah terjadi. Misalnya ada pelemparan 100 kali koin, terus 59 kali ya, dari 100 kali koin, itu keluarnya 59 kali adalah sisi gambar H, tadi head ya. Berarti perhitungannya adalah peluang H, ya, P dalam kurung H sama dengan 59/100, ya kan? Dari jumlahnya berapa kali? 59 kali per semua. Ya, ini tadi yang rumusnya ini. Keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi, ya. 59 dibagi 100, berapa? 59%. Ya, peluang si koin H yang berbentuk head. Nah, kalau misalnya ditemukan ada 100 barang yang rusak dari 10.000 hasil produksi barang. Ya, berarti P-nya peluang yang rusak berapa? Adalah 100/10.000. Berapa?
1% gitu. Ya, caranya ya. Bisa ya? Coba Ibu tanya. Lintang ya. Lintang ada ya? Lintang misalnya dari 100 balita ya, ada 25 balita yang gizi kurang. Nah, berarti berapa peluangnya tuh? Berapa persen? Berapa? 1%, Ibu. Berapa saya? Berapa? Rumusnya berapa? Peluang yang berapa? Bagaimana caranya? P peluang apa di sininya? Yang gizi kurang berapa tadi? Berapa balita? 25, Ibu. Nah, 25 per 100. 100 berapa? 25%, Bu. Ya, 25%. Peluangnya balita yang gizi kurang. Banyak kan berarti? Berarti ya, jadi kalau ada soal, kalian harus bisa memasukkan ini ya, menghitung berapa peluang dadu, koin. Ya, berapa peluang dari data atau fenomena ya, peristiwa kejadian yang terjadi misalnya ya. Oke, yang ketiga, konsep yang ketiga adalah yaitu pandangan subjektif. Misalnya, ini ditentukan oleh karena subjektif berarti kan orang per orang ya. Ditentukan oleh si pembuat pernyataan, pembuat kebijakan misalnya ya. Ini sangat tergantung kepada orang ya yang menentukan berapa persentase peluang. Misalnya, seorang staf dosen meyakini kalau ada kesempatan untuk pelatihan kompetensi ke luar negeri misalnya ya, yang akan dikirim adalah dirinya. Nah, ini yakin benar kan? Dia meyakini 95%. Kayaknya aku deh, kayaknya saya gitu yang akan diberangkatkan misalnya ya. Yakinnya tentunya berdasarkan kompetensi ya. Oh, TOEFL-nya 800 misalnya ya. Pasti dia akan, oh saya 95% yakin gitu, 0,95 akan dikirim oleh direktur misalnya ya, untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri. Ini subjektif. Jadi meyakinkan ya, meyakini dirinya sebesar 95%. Kemudian misalnya seorang direktur rumah sakit menyatakan keyakinannya sebesar 90% bahwa akan mulai swadana ya 5 tahun ke depan. Nah, ini kan tentunya dengan menyatakan data seperti ini ya, membuat pernyataan seperti ini ada ya data-datanya ya pasti ya. Latar belakangnya apa. Tetapi ini tidak berdasarkan perhitungan ya, karena berdasarkan pandangan subjektif aja. Itu ya. Tidak bisa dipastikan maksudnya ya berapa besar peluangnya. Karena ini pandangan subjektif. Ya, beda dengan yang dua konsep ini ya.
secara empiris dan klasik tadi ini ya. Ya, itulah probabilitas. Nah, di dalam probabilitas kalian juga akan mengenal apa itu permutasi dan kombinasi ya. Dalam menghitung probabilitas ya dari beberapa kejadian ya kita harus mengetahui berapa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Itu kan ya. Menghitung peluang dari sebuah kejadian, kita harus mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, pelemparan 2 kali 2 mata uang. Langsung ya, ada 2 koin, kita lempar 2 kali. Berapa kombinasinya dari kedua mata uang tersebut? Nah, kalian dulu belajar nggak? Pernah belajar diagram pohon kan? Waktu SMA ya? Pernah? Diagram pohon? Matematika nih. Ya, 2 kali 2 mata uang. Berarti kemungkinan kombinasi dari kedua mata uang apa aja? Kalian bisa bayangin kalau di kampus naluri itu bisa coret, cuma kalau di sini coretannya gimana ya? H dan T, berarti kan ya, head dan tail tadi ya, 2 mata uang ya. H dan T kan? Kalian bayangkan H dan T di atas, kemudian ada panah ke bawah H, itu ada anaknya istilahnya ya. Ingat nggak dulu waktu SMA? H dan T lagi gitu kan? Keluar lagi. T-nya juga sama. Akan ada panah ke bawah, H dan T lagi muncul lagi gitu. Sehingga kita bisa lihat di situ H dengan H, ya kan? H dengan T, kemudian kemungkinan T dengan H dan T dengan T. Jadi ada 4. Ya, kebayang nggak? Dela kebayang nggak? Kamu pernah ini diagram pohon kan? Iya, Ibu. Iya kan? Aduh, pulpen Ibu jauh lagi. Kalian ada yang di dekat pulpen nggak? Di samping pulpen nggak? Sama kertas? Ada, Ibu. Coba gambarin deh. Nanti diperlihatkan di layar. Coba buat. Siapa itu? Baik, sebentar, Ibu. Bismillah, Bu. Bismi, ayo. Jadi di atasnya itu kan H dan T. Nanti H itu ada anaknya, H dan T lagi gitu kan. Kemudian T itu ada anaknya lagi. Ke bawah ya H dan T. Jadi kemungkinan kedua mata uang tersebut kombinasinya adalah HH, HT, TH, dan TT. Mana, udah belum? Sudah, Ibu, tapi nggak kelihatan di kamera, Bu. Mana? Kamu mana? Mana, Bismil? Di sini, Bu, saya Raisan. Ya, Resen. Mana sih? Terbalik. Mana? Nah, itu ya. Harusnya pakai spidol ya, bisnya. Ya, jadi mana lagi? Lihatin lagi.
Jadi kalau diagram pohon, H-nya itu di atas, anaknya ke bawah. Itu bis. T-nya juga sama. Ya, nantilah kalau ada pembelajaran luring ya. Itu ya, kebayang ya? Nah, itu menggunakan diagram pohon bisa dicek. Nah, di dalam apa? Ada namanya di bagian ini ya, subtopik permutasi kombinasi itu istilahnya ada dalil 1, yaitu menggunakan kaidah umum penggandaan. Ya, apabila suatu langkah step dari suatu eksperimen menghasilkan outcome K, hasil yang berbeda, dan step kedua menghasilkan M, hasil yang berbeda, maka kedua langkah eksperimen akan menghasilkan K kali M. Contoh, tadi kan satu koin dilambungkan 2 kali ya. 2 kali. Berarti hasilnya adalah 2 kali 2, K kali M. Ya. Kemudian jika sebuah dadu dilambungkan 3 kali, maka hasilnya karena 2 sisi kan. Karena dadu ada 6, berarti kalau 3 kali, berarti 6 kali 6 kali 6. Ya, ini yang umum. Kaidah umum penggandaan. Tapi untuk detail nanti saat kalian skripsi, ini dipakainya nanti ya pada topik-topik berikutnya ya, tentang distribusi probabilitas, bagaimana cara pengambilan sampel, ya. Itu nanti yang diambil sampelnya mewakili populasi, itulah peluangnya dia. Ya. Dijadikan sebagai sampel. Nah, untuk dalil 2 terkait dengan permutasi, di mana urutan itu dipentingkan katanya ya, menurut dalil 2 permutasi. Ini contoh rumusnya nih. Harusnya ada praktek ya, menghitung N, P, R. Sama dengan N faktorial. Nah, ini kan belajar nih kan matematika nih, SMA. Ingat kan faktorial? P itu adalah jumlah permutasi, di mana urutannya dipentingkan. N, banyaknya objek. R, jumlah anggota pasangan. Faktorial itu ingat ya. Kalau misalnya 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1. Berapa? 6. Ya. 0 faktorial adalah 1. Nah, ini dihafal ya. Ini teorinya seperti ini. 0 faktorial itu sama dengan 1, dan 1 faktorial sama dengan 1. Ya, kita masuk ke contoh kasus. Misalnya, kita tahu ada 3 cara untuk pengobatan kanker ya, CA. Yaitu dengan cara dibedah, ya, pembedahan, radiasi, penyinaran ya, itu disingkat P, dan kemoterapi, yaitu dengan obat. Ya, itu disingkat O. Misalnya. Jadi ada 3 cara. Ada berapa carakah yang mendapatkan obat pada seseorang menderita kanker kalau pada masing-masing pasien hanya ada 2 macam terapi yang bisa diberikan? Nah, masukin rumus. Jadi mana rumusnya? Nih, N, banyaknya objek berapa? 3 kan ya? 3 cara kan? Itu adalah N. Peluangnya R, jumlah anggota pasangannya berapa? 2, ya kan? Hanya ada 2 macam terapi, ada 2 macam pasangan ya terapinya ya, yang bisa diberikan. Jadi masukin deh tuh. Ya. N-nya adalah 3 cara objek, R-nya jumlah anggota pasangan 2.
Kita masukin ke dalam rumus. N-nya 3, P, R-nya 2, sama dengan 3 faktorial per, nih, N dikurangi R. Ya, 3 dikurangi 2. Betul? 3 faktorial berapa tadi? 3 kali 2 kali 1 per 3 dikurangi 2 berapa? 1 faktorial. 1 faktorial tadi berapa? Sama dengan? Nih, 1. Ini kan 1 faktorial 1. Jadi 6. Ya. 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6. Jadi jumlah cara yang dapat dilaksanakan adalah 6. Nah, ini pakai pakai pohon itu. Kalian coba deh. Nanti ya. Coba masing-masing benar nggak nih? Jadi bisa jadi pasien itu diberikan BP, BO, ya, arti BP itu kan bedah, kemudian penyinaran, bedah dan penyinaran ya. BO, bedah dan obat. PB, penyinaran dan bedah. Ya. Bisa juga PO, penyinaran dan obat. Kemudian obat dan bedah. Kemudian obat dan penyinaran. Jadi ada 6 peluangnya. Ya, peluang mendapatkan obat bagi pasien kanker dengan 2 macam terapi yang bisa diberikan. Ya, ini namanya permutasi. Artinya urutan pasien, tadi apa urutan permutasi itu apa? Ini urutannya dipentingkan, jadi bedah dulu baru penyinaran, gitu ya. Di awal ya. Karena akan berbeda hasilnya dengan penyinaran dulu baru bedah gitu. Jadi yang di awal adalah bedah BP dulu. Ya, nanti kita lihat pada saat luring aja ya. Ini contoh diagram pohonnya. Kemudian yang ketiga adalah dalil kombinasi. Nah, itu ada permutasi, ada kombinasi ya. Kalau kombinasi urutan tidak dipentingkan. Nih rumusnya, kombinasi C. Kalau tadi kan permutasi P ya. Ini ya. Ini kan permutasi, ini rumusnya. Dalil permutasi, ini dalil kombinasi C. Combination ya, C. Adalah N sama N, tapi diawali dengan ada R faktorial nih, jumlah anggota pasangan. Dikali dalam kurung N dikurangi R. Bedanya ini aja ya, antara permutasi dan kombinasi nih. Di depannya ada R faktorial. Kalau di yang permutasi ini kan nggak ada ya. Tuh, N per langsung dalam kurung N dikurangi R faktorial. Kalau ini dikalikan dengan R. Ini faktorial juga sama ya. Harus diingat. Bagaimana contoh kasusnya yang kombinasi? Nah ini, lihat. Misalnya ada 3 orang pasien digigit ular. 3 orang pasien digigit ular dibawa ke puskesmas. Di puskesmas hanya tersedia 2 dosis bisa anti racun, ya, anti bisa ularnya. Sedangkan ada 3 orang pasien gitu ya. Berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis tersebut? Pasiennya kan ada 3, ya, A, B, C. Dua orang berpasangan, misalnya A dan B. Ini kan bisa dibalik kan? Artinya urutan tidak dipentingkan gitu maksudnya ya di kombinasi ini ya, kasus kombinasi. Artinya sama aja kan? Dua orang A dan B atau B dan A itu kan sama ya. Beda dengan yang tadi permutasi. Bedah itu kan untuk pasien kanker bedah dulu baru penyinaran. Ya, untuk hasilnya yang efektif.
Nah, kalau ini urutannya nggak penting, mau A, B dulu nggak, atau B dan A kan sama. Yang penting dapat dosisnya, anti racun. Nah, kita masukin ke rumus. Ya, tadi N-nya apa? Banyaknya objek berapa? 3, ya kan? 3 orang pasien kan? Kemudian R-nya jumlah anggota pasangannya 2, ya, 2 orang berpasangan diberikan 2 dosis. 2 berarti di sini 3 C 2 sama dengan N, berarti 3 faktorial, R-nya kan 2 ya. Nih, 2 faktorial, 3 dikurangi 2 faktorial. 3 faktorial berapa tadi? 3 kali 2 kali 1. Ya. 2 faktorial berapa? 2 kali 1, Bu. Nah, 2 kali 1 ini Bu langsung aja nih. Karena 3 dikurangi 2 berapa? 1, 1. ya kan? Sama dengan 1. Ya kan? Nih, ingat nih. Nih, tuh 1 faktorial itu sama dengan 1. Ya, jadi 2 faktorial, 2 kali 1, 3 dikurangi 2, 1 faktorial sama dengan 1. Jadi berapa? 3 kali 2 kali 1, 6. Dibagi 2 kali 1 kali 1, 2. Berapa? 3. Berarti ya. Jadi pasiennya siapa aja? 3 ini. A dan B. Kemudian A dan C dan B, C. Nah, itu peluangnya adalah ini. Jadi pasien AB, AC, dan BC yang akan diberikan dosisnya ya. Ya, ini take home message-nya. Jadi kita tahu bahwa sebuah ini probabilitas dasar ya dari proses pengambilan inferensi statistik tentang suatu populasi dengan analisis data sampel. Itulah peluang ya. Jadi nanti kalian akan belajar di topik-topik berikutnya bagaimana peluang suatu sampel ya. Maksudnya peluang data dari sebuah populasi ya, bisa manusia itu diambil untuk dijadikan sampel. Ya. Itu bisa dihitung ya, ada caranya. Ya, nanti kalian akan belajar topik selanjutnya. Kemudian probabilitas yang rendah, peluang ya, kemungkinan ya, menunjukkan bahwa kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Berarti rendah, kalau peluangnya rendah itu menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Misalnya kayak tadi, dadu. Untuk peluang angka 1 keluar kan hanya 1/6. Ya. Kemudian nanti ada angka-angka, misalnya terkait dengan jumlah hasil ini misalnya, berapa upah, ada data misalnya nanti Ibu lihatkan sebuah data misalnya ya, yang upahnya 200.000 sampai 500 itu jumlahnya berapa orang, ya misalnya 20. Kemudian yang upahnya 500 sampai 750, 100 orang. Yang di atas 1 juta, 15. Nah, kalian
bisa menghitung berapa peluangnya yang untuk diambil sebagai sampel ya, misalnya yang mempunyai upah antara 200 sampai 500. Tinggal dibagi aja kan, ya. Dari jumlah tadi, misalnya tadi berapa? 20 per jumlah keseluruhan. Nah, itu adalah peluangnya. Cara penghitungnya seperti itu ya. Terus dipresentasikan misalnya. 30% peluang satu orang untuk diambil ya sebagai sampel yang upahnya di antara rentang itu. Seperti itu. Nanti untuk soalnya juga akan berbentuk seperti itu ya. Bagaimana menghitung contoh-contoh kayak tadi ya. Kemudian konsep probabilitas berhubungan dengan eksperimen, percobaan, ya, yang menghasilkan hasil yang tidak pasti atau hasil yang berbeda-beda, ya enggak? Jadi bisa jadi nanti kalau kalian skripsi, kalau baca hasil-hasil penelitian kan ada yang tidak bermakna gitu ya. Uji hipotesisnya tidak berhasil, tidak sesuai gitu ya dengan hipotesis penelitian. Nah, bisa jadi karena itu tadi ketidakpastian tadi ya, hasilnya akan berbeda-beda, akan menunjukkan banyaknya variasi ya di dalam hasil. Ya. Jadi berdasarkan hasil pengumpulan data ya dalam terkait dengan suatu fenomena itu pasti akan menunjukkan adanya variasi yang bermacam-macam ya, berbeda-beda ya, rentangnya jauh. Ya, itu terkait dengan topik kita ya, probabilitas, peluang, kemungkinan sebuah unit ya atau data itu diambil ya, terambil untuk dijadikan sebuah sampel. Ini nanti akan berlanjut di topik-topik selanjutnya, pengenalan terkait distribusi probabilitas pakai apa ya, itu oleh dosen yang lain ya. Jadi kalian di sini hanya mengenal apa itu probabilitas, kemudian cara menghitung ya, konsep probabilitas, kenapa muncul konsep ini, ya. Ujung-ujungnya adalah riset nanti yang akan kalian lakukan di semester 8 ya. Semester 7 ya, skripsi. Oke, ada pertanyaan? Dari topik Ibu ini ya, untuk probabilitas, kalau sesuai kisi-kisi ya, ada 7 soal ya, yang akan keluar. Untuk soal UTS, tanggal berapa UTS-nya? 14 ke 13 Februari. UTS. Ya, itu aja. Kira-kira cukup ya? Kita akan screenshot dulu. Silakan para sipen. Baik, Ibu. Untuk kelas A bisa on cam dan raise hand dulu ya. Untuk slide 1.
Sudah dilanjut kelas B. Baik, untuk kelas B, raise hand terlebih dahulu. Ya, slide pertama. Slide kedua. Baik, sudah dilanjut RKI. Nanti Ibu share PPT-nya ya ke si Pen ya. Baik, Ibu. Untuk kelas RKI, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Siap, slide pertama. Selanjutnya, slide kedua. Baik, sudah Ibu. Oke. Sekali lagi, mohon maaf karena waktunya